akan saya mulai dalam hitungan ketiga, 2, 1. Siswa yang belajar dengan metode progresif memiliki kemampuan kolaborasi dan pemecahan masalah nyata yang jauh lebih tinggi dibandingkan siswa dari sekolah klasik. Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya ingin generasi yang pintar dalam menghafal? Baik Dewan Juri yang terhormat, kembali lagi pada mosi kali ini. Sebelum itu, untuk memahami mosi ini, kita perlu melihat perbandingan kedua model pendidikan itu. Pendidikan klasik menekankan pada suatu logika, analisis, dan pembentukan karakter melalui pelajaran yang sistematis. Hal tersebut diterapkan pada penguasaan dasar ilmu pengetahuan, seperti hafalan materi yang seringkali dilakukan oleh siswa pada saat ujian berlangsung. Sementara pendidikan progresif menekankan pada suatu kreativitas, kolaborasi, praktik, dan pengalaman belajar. Namun, perdebatan itu muncul karena kedua hal tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mosi ini hadir sebagai penilaian model pendidikan mana yang lebih cocok dan sesuai yang diterapkan di sekolah menengah sebagai tahap penting kemajuan generasi muda dalam pendidikan. Saat ini seperti yang kita tahu, banyak sekali sekolah menengah yang menerapkan unsur progresif dalam kurikulum merdeka. Siswa belajar melalui proyek, eksperimen, dan diskusi sehingga mengembangkan kreativitas, kemampuan kolaborasi, dan pemecahan masalah secara nyata yang dikemas dalam bentuk pembelajaran berbasis project based learning. Oleh karena itu, Dewan Juri memaksakan pendidikan klasik sepenuhnya akan mundur dari kebutuhan nyata pendidikan saat ini, khususnya pada abad ke-21 ini. Argumen pertama adalah, untuk memperjelas perdebatan ini akan ada beberapa mekanisme dan juga perbingkaian yang akan saya jelaskan dari sisi oposisi. Pendidikan klasik terlalu kaku bagi dunia pendidikan, artinya pendidikan klasik tidak relevan untuk dunia pendidikan saat ini yang memerlukan keterampilan abad ke-21. Oleh karena itu, Dewan Juri, sistem klasik yang lebih menekankan hafalan dan disiplin formal sangatlah kaku dan tidak relevan jika diterapkan pada dunia pendidikan saat ini. Dibanding dengan pendidikan klasik dalam dunia pendidikan saat ini, pendidikan progresif lebih relevan diterapkan, tak hanya menerapkan suatu praktik saja. Namun, pendidikan progresif memiliki 4 unsur penting yang mendukung kerelevansiannya terhadap dunia pendidikan sekarang yang memerlukan keterampilan abad 21, yaitu cara berpikir, berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas. Hal ini bukan teori semata Dewan Juri, namun pemerintah telah menerapkan model pendidikan progresif ini di dalam sekolah menengah dengan didukung program P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang dimana siswa belajar melalui proyek nyata, kolaborasi, dan pengalaman secara langsung. Pendidikan progresif lebih inklusif dan fleksibel. Artinya, pendidikan progresif memungkinkan semua siswa berkembang, tidak hanya yang unggul dalam hafalan. Dan menjadikan hafalan itu sebagai standar pendidikan, itu sama artinya sebagai mengekang potensi kreatif dan inovasi siswa. Dunia modern tidak menunggu siswa untuk siap, namun kemampuan nyata siswa seperti kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, saya tekankan sekali lagi, dan yang mempunyai kemampuan nyata tersebut hanya ada pada model pendidikan progresif. Hal ini memungkinkan siswa dengan berbagai kekuatan, termasuk kreativitas dan keterampilan praktis, untuk menunjukkan notensi mereka tanpa bergantung pada ujian hafalan semata. Dengan pendekatan yang inklusif dan fleksibel melalui pendidikan progresif, siswa memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembelajarannya dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Hal ini tidak hanya menyediakan kesempatan yang sama bagi setiap siswa, namun memberikan siswa suatu kesiapan untuk menghadapi tantangan masa depan. Jika tujuan pendidikan adalah mempersiapkan siswa menghadapi tantangan nyata di masyarakat dan dunia kerja, maka model progresif lebih efektif karena mengajarkan cara berpikir dan beradaptasi serta belajar berdasarkan pengalaman, bukan sekedar mengingat fakta, diskusi, dan latihan. Jika tim pro berkata bahwa pembelajaran klasik lebih sistematis dan berstruktur pada mata pelajaran matematika, bahasa, serta terpusat pada guru, model progresif juga memiliki kurikulum yang terstruktur seperti Montessori dan kurikulum merdeka. Tim pro berkata jika tidak memperkuat dasar ilmu, jika klasik memperkuat dasar ilmu, progresif juga sama halnya. Dengan pembelajaran berbasis proyek dan elaborasi, mengajarkan konsep ini bahkan akan lebih mendalam dan aplikatif. Dewan, posisi tim kami jelas, kami menolak model pendidikan klasik sepenuhnya dan mendukung pendidikan progresif sebagai model utama pendidikan yang akan diterapkan di sekolah menengah. Jika kita analisis, kita akan melihat kedua perbandingan dampak dari sekolah klasik dan sekolah progresif. Ketika sekolah menengah menerapkan model pendidikan klasik, siswa dalam sekolah hanya fokus pada hafalan dan disiplin formal. Tetapi berbanding balik dengan pendidikan progresif, siswa dalam sekolah akan memiliki gaya belajar yang lebih luas dalam proses pembelajarannya melalui proyek, eksperimen, dan Terima kasih.